belajar mengenai kebijakan pemerintahan di bidang fiskal dan juga jenis-jenis pengeluaran pemerintahan pusat dan juga daerah. Ayo kita simak. Halo anak-anakku semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu ya. Baik anak-anak, sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya, dengan mengucapkan basmalah. Ayo anak-anak, kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Baik anak-anak, ibu senang sekali. Karena apa? Karena kita bisa bertemu dengan keadaan yang sehat, dengan keadaan yang penuh semangat. Walaupun dalam pembelajaran pada hari ini kita bertemu hanya secara daring. Untuk anak-anak, jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan dan selalu mematuhi protokol kesehatan, yaitu dengan melakukan 3M. M yang pertama yaitu memakai masker, M yang kedua mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer, dan M yang ketiga yaitu menjaga jarak anak-anak. Baik anak-anak, dalam tujuan pembelajaran pada pagi hari ini ada 4 anak-anak, yaitu yang pertama siswa dapat mengetahui atau memahami mengenai pengertian pajak. Yang kedua yaitu siswa dapat memahami mengenai apa saja fungsi dari pajak. Dan 3, siswa dapat mengetahui mengenai pembedaan antara pajak dengan pungutan resmi. Dan yang terakhir, siswa dapat memahami mengenai jenis-jenis pembelanjaan APBD dan juga APBN. Baik anak-anak, kita mulai untuk bab yang pertama yaitu mengenai pajak. Ada yang tahu apa itu pajak? Baik anak-anak, jadi pajak itu adalah suatu iuran atau kontribusi wajib anak-anak yang wajib atau harus dibayar setiap individu atau masyarakatnya. Akan tetapi kita tidak dapat mendapatkan imbalan secara langsung dalam pembayaran pajak tersebut. Baik anak-anak, untuk materi yang kedua yaitu mengenai fungsi pajak. Adakah anak-anak yang tahu mengenai fungsi pajak? Jadi anak-anak, fungsi pajak itu ada 4, yaitu sebagai anggaran, regulasi atau mengatur, distribusi atau pemerataan, dan juga stabilitas. Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai keempat fungsi tersebut. Yang pertama yaitu anggaran. Anggaran di sini berfungsi sebagai penyeimbang pendapatan suatu negara. Yang kedua, regulasi atau mengatur, yaitu berfungsi untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan negara dalam lapangan sosial dan ekonomi. Yang ketiga, distribusi, yaitu pemerataan yang berfungsi untuk membantu atau melakukan pemerataan di setiap daerah melalui jaminan kesehatan, pendidikan, ekonomi, dan juga infrastruktur. Dan yang keempat adalah stabilitas, yang berfungsi untuk mengatur atau menstabilkan kondisi atau keadaan ekonomi dan untuk mengatasi adanya laju inflasi anak-anak. Baik, menuju ke bab yang ketiga, Ibu akan menjelaskan mengenai perbedaan pajak dengan pungutan resmi. Ada yang pernah tahu mengenai perbedaan pajak dengan pungutan resmi? Baik, di sini Ibu akan menjelaskan mengenai pajak dengan pungutan resmi.
Perbedaan pajak dengan pungutan resmi yaitu pajak memiliki sifat atau unsur keterpaksaan dan berlaku untuk seluruh individu ataupun masyarakat tanpa keterkecuali. Sedangkan untuk pungutan resmi tidak ada unsur keterpaksaan sama sekali dan hanya berlaku untuk beberapa orang atau pihak tertentu yang melaksanakan langsung jasa yang telah tersedia. Gimana anak-anak? Sudah tahu kan mengenai perbedaan pajak dengan pungutan resmi? Oke, kita lanjut ke materi yang keempat atau bab keempat yang terakhir ya anak-anak, yaitu mengenai jenis-jenis belanja APBN dan juga APBD. Ada yang tahu mengenai jenis-jenis belanja APBN dan juga APBD? Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis belanja APBN dan juga APBD. Yang pertama, Ibu akan menjelaskan mengenai jenis-jenis belanja APBN. Ada dua anak-anak di sini jenis belanja APBN, yaitu belanja pemerintahan pusat dan juga belanja transfer daerah. Apa sih belanja pemerintahan pusat itu? Belanja pemerintahan pusat itu merupakan belanja pemerintah yang dilakukan untuk hal kepemerintahan. Dalam hal ini itu ada 3 belanja pusat, yaitu yang pertama berdasarkan organisasi, berdasarkan fungsi, dan juga berdasarkan jenis. Sedangkan untuk belanja transfer daerah yaitu belanja pemerintah yang dilakukan atau diberikan ke beberapa daerah untuk desentralisasi fiskal anak-anak seperti dana perimbangan, otonomi khusus, dan juga penyusutan. Setelah itu ada jenis-jenis belanja APBD. Apa saja sih jenis-jenis belanja APBD? Baik, Ibu akan menjelaskan, yaitu yang pertama ada belanja subsidi, ada belanja pegawai. Belanja pegawai itu terdiri dari gaji dan juga tunjangan. Yang ketiga ada hibah, ada bantuan sosial dan bagi hasil. Baik anak-anak, Ibu kan sudah menjelaskan mengenai materi pada hari ini. Sekarang Ibu akan mengajak kalian untuk berdiskusi mengenai materi yang telah Ibu sampaikan. Untuk diskusinya, yang pertama, mengapa dalam sebuah pembayaran pajak memiliki sifat yang memaksa? Yang kedua, kenapa APBD dan juga APBN sangat diperlukan dalam pelaksanaan ekonomi? Dan yang terakhir, yaitu yang ketiga, bagaimana sih pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian di Indonesia? Kira-kira ada anak-anak yang tahu mengenai diskusi pada hari ini? Jadi anak-anak, Ibu akan menjelaskan mengenai diskusi pada hari ini, yaitu yang pertama mengenai diskusi mengapa sih sebuah pembayaran pajak memiliki sifat yang memaksa. Jadi anak-anak, pajak bersifat memaksa itu karena sudah ditetapkan oleh Undang-Undang Dasar 1945, di mana jika warga negara tidak ada yang membayar pajak, maka pembangunan negara atau infrastruktur negara akan terhambat, di mana fungsi pajak sendiri yaitu untuk membiayai pengeluaran negara. Untuk diskusi yang kedua, yaitu kenapa APBD dan juga APBN sangat diperlukan dalam pelaksanaan pembangunan ekonomi. Jadi anak-anak, karena adanya APBD dan APBN dapat menstabilkan keadaan ekonomi. Jadi seperti ini anak-anak, ketika harga barang dan jasa naik, pemerintah akan menaikkan pajak. Nah, dengan begitu jumlah uang yang beredar akan berkurang dan harga-harga bisa normal kembali anak-anak. Baik anak-anak, untuk diskusi yang terakhir yaitu mengenai bagaimana pengaruh APBN dan APBD terhadap perekonomian di Indonesia. Jadi anak-anak, pengaruh APBN dan juga APBD sendiri itu terhadap perekonomian Indonesia digunakan sebagai pembangunan di berbagai sektor yang merupakan alokasi APBN, seperti pembangunan rumah sakit, sekolah, pemberian subsidi untuk petani dan masyarakat non-industri. Baik anak-anak, sebelum mengakhiri diskusi pada pagi hari ini, Ibu ada cuplikan video mengenai materi kita pada pagi hari ini. Mari kita tonton bersama. Tahukah kalian, jalan raya, sekolah, rumah sakit, seluruh fasilitas umum yang disediakan pemerintah dan pembiayaan aparatur negara serta sistem pertahanan keamanan di Indonesia, itu semua bersumber dari dana APBN? Apakah kalian sudah tahu apa itu APBN? Ya,
APBN adalah anggaran pendapatan dan belanja negara. Pendapatan negara bersumber dari penerimaan pajak, penerimaan negara bukan pajak, dan penerimaan hibah. Penerimaan pajak merupakan sumber pendapatan negara yang paling dominan. Lalu, apa itu pajak dan apa peranannya bagi pembangunan negara Indonesia? Ayo, mari kita cari tahu lebih dalam lagi. Berdasarkan data Kementerian Keuangan Republik Indonesia, jumlah pendapatan negara pada APBN 2020 adalah sebesar Rp2.233 triliun yang terdiri dari Rp1.865 triliun dari penerimaan pajak, Rp367 triliun dari penerimaan negara bukan pajak, dan Rp0,5 triliun dari penerimaan hibah. Yang artinya, kontribusi pajak bagi APBN sangatlah dominan, yaitu sebesar 83,54%. Jadi, sangat masuk akal jika disebut bahwa pajak adalah tulang punggung pembangunan bangsa. Baik, sekarang kita coba cari tahu dulu pajak itu apa. Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Jadi, pajak itu sifatnya wajib dan memaksa. Pajak dikumpulkan ke APBN beserta penerimaan negara bukan pajak lainnya, lalu didistribusikan ke pemerintah pusat dan daerah maupun desa untuk menunjang pembangunan demi kesejahteraan seluruh warga negara Indonesia. Salah satunya untuk pembangunan infrastruktur, fasilitas pendidikan, fasilitas kesehatan, dan lain-lainnya. Jadi, pembayar pajak setelah membayarkan pajaknya tidak serta-merta memperoleh manfaat secara langsung atau imbalan dari negara atas pajak yang telah ia bayarkan. Secara umum, pajak terbagi menjadi dua bagian, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini adalah Direktorat Jenderal Pajak, seperti pajak penghasilan atau PPH, pajak pertambahan nilai atau PPN, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM, pajak bumi dan bangunan sektor lainnya, dan Bea Materai. Sedangkan pajak daerah dikelola oleh pemerintah daerah, seperti pajak bumi dan bangunan sektor pedesaan dan perkotaan, pajak hotel dan restoran, pajak hiburan, pajak iklan, serta pajak yang lainnya. Dengan kondisi bangsa kita seperti saat ini, apakah bisa kebutuhan negara kita dibiayai APBN tanpa pajak? Jalan trans, bandar udara, pelabuhan, rumah sakit, sekolah-sekolah, dan biaya penanganan pandemi COVID-19 rasanya pasti akan terhambat. Apa iya tentara angkatan bersenjata kita mempertahankan negara ini masih menggunakan ketapel atau bambu runcing karena tidak adanya biaya pertahanan negara? Oleh karena itu, kita dan seluruh generasi emas bangsa Indonesia adalah insan-insan yang akan menjadi tonggak pembangunan bangsa ini. Kelak ketika kalian akan terjun di dunia profesi, itulah saatnya kalian akan turut serta membangun bangsa ini. Dengan menyadari pentingnya pajak, maka kita sebagai generasi bangsa Indonesia bisa mampu membangun Indonesia dengan turut serta menjadi pahlawan bagi negeri ini melalui pajak. Baik anak-anak, gimana diskusi hari ini? Menyenangkan bukan? Anak-anak, itu tadi sekilas dari Ibu mengenai diskusi hari ini. Semoga anak-anak dapat memahami dan mengerti mengenai diskusi hari ini yang telah Ibu sampaikan ya. Anak-anak semangat terus.
Baik anak-anak, setelah Ibu menjelaskan materi, mari kita melakukan review terlebih dahulu pembelajaran pada hari ini. Apa saja pembelajaran yang telah kita pelajari? Ada 4 pembelajaran yang telah kita lakukan, yaitu yang pertama mengenai pengertian pajak, yang kedua yaitu mengenai fungsi pajak, yang ketiga yaitu mengenai apa saja perbedaan pajak dengan pungutan resmi, dan yang terakhir yaitu yang keempat yaitu mengenai jenis-jenis pembelanjaan APBD dan juga APBN. Baik anak-anak, cukup sekian materi dari Ibu. Kita ketemu lagi di hari berikutnya, di pertemuan berikutnya. Semoga kalian selalu sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.